Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyelami kisah inspiratif tentang awal mula dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imron Hamzah dari program studi agama Islam Fakultas Agama Islam semester 4. Yang terhormat Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, lanjut ke topik video kali ini. Sejarah dakwah Nabi Muhammad di Mekah, periode penuh tantangan dan kemenangan iman. Masa awal dakwah yang sembunyi-sembunyi pada tahun 610 sampai 614 Masehi. Pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro, menandai dimulainya risalah kenabian. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga dan kerabat terdekat untuk memeluk Islam. Beberapa sahabat awal seperti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam pada periode ini. Dakwah terang-terangan dan perlawanan kaum Quraisy pada tahun 614 sampai 622 Masehi. Pada tahun 614 Masehi, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau menyampaikan risalah Islam di tempat-tempat umum seperti Bukit Sofa dan Masjidil Haram. Ajaran Islam yang menentang penyembahan berhala dan mendakwakan keesaan Allah Subhanahu wa taala mendapat tantangan keras dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy menggunakan berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad, termasuk penolakan dan ejekan. Nabi Muhammad difitnah, dihina sebagai orang gila dan penyihir. Umat Islam di Mekah juga mengalami boikot ekonomi selama beberapa tahun, di mana mereka dilarang untuk melakukan perdagangan dan interaksi sosial dengan orang lain. Penyiksaan dan penganiayaan juga dialami oleh para pengikut Nabi Muhammad, baik secara fisik maupun mental, untuk memaksa mereka meninggalkan Islam. Lalu ada peristiwa penting dalam dakwah Mekah, yaitu Isra Mi'raj pada tahun 621 Masehi, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul Muntaha. Lalu yang kedua, hijrah ke Habsyi pada tahun 615 Masehi. Migrasi sekelompok umat Islam ke Habsyi untuk menghindari penyiksaan di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam ke Madinah menandai awal berdirinya negara Islam. Lalu makna filosofis yang bisa kita pahami di balik kesulitan dakwah. Meskipun penuh rintangan, dakwah Nabi Muhammad di Mekah memiliki makna filosofis yang mendalam. Yang pertama yaitu keteguhan iman. Kesulitan dakwah di Mekah menunjukkan keteguhan iman Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka rela berkorban jiwa dan raga demi menyebarkan ajaran Islam. Lalu yang kedua, kemenangan kebenaran. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah membuktikan bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Meskipun harus melalui perjuangan yang berat, tetapi rintangan itu pasti terlewati. Lalu ujian keimanan. Kesulitan dakwah di Mekah menjadi ujian keimanan bagi para pengikut Nabi Muhammad, memperkuat keyakinan mereka dan menjadikan mereka pribadi yang lebih tangguh. Dakwah Nabi Muhammad di Mekah merupakan kisah heroik yang sangat perlu kita pelajari maknanya. Beliau mengajarkan kita tentang keteguhan iman, kesabaran, dan kegigihan dalam memperjuangkan kebenaran. Kisah ini menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk terus menyebarkan dakwah Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Demikian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.